lalu telah diceritakan, setelah mendengar cerita dari anak gadisnya yang bernama Wulan, atas dasar cerita Nini Pelet sebagai seorang nenek tamunya, kepala desa Manuk Lagua serta istri dan anak gadisnya pergi ke rumah laki-laki tua bernama Wong Bagus. Rumahnya tidak begitu jauh jaraknya dari rumah mereka. Mereka akan membuktikan cerita Nini Pelet yang mengatakan kalau di rumah Wong Bagus itu ada seorang wanita yang dibawa dari Telaga Angker yang mereka curigai sebagai siluman penunggu Telaga Angker itu. Jangan cepat-cepat jalannya, Pak. Jalanannya licin. Iya, Pak. Jalanannya licin. Kasihan kan, Ibu? Pelan-pelan saja, Pak. Ya, kalian pakai ikut segala. Seharusnya kalian tunggu saja di rumah. Kau juga, Wulan. Seharusnya kau temani nenek tamu kita saja. Kau pakai ikut segala. Wulan kan penasaran, Pak. Wulan juga mau lihat apakah benar apa yang dikatakan nenek itu. Kalau dia melihat Wong Bagus membawa seorang wanita dari Telaga Angker itu ke rumahnya. Iya, Pak. Aku juga penasaran. Aku khawatir kalau benar wanita itu memang siluman penunggu Telaga Angker itu. Kenapa Wong Bagus itu sampai nekat begitu berani membawa seorang wanita yang dia temukan dari telaga berbahaya itu, Pak? Bisa celaka desa kita ini, Pak. Sudahlah. Ayo cepat jalannya. Hujannya sangat deras sekali. Ayo Wulan. Iya. Tuntun ibumu itu. Ayo cepat. Kita sudah sampai di rumah Wong Bagus. Kalian tenang saja dan jangan banyak bicara. Biar aku saja yang akan menghadapi Wong Bagus. Cepat, Pak. Ketuk pintu rumahnya. Aku sudah kedinginan dan basah kuyup begini, Pak. Iya, Pak. Wulan juga sudah kedinginan sekali. Wong Bagus. Wong Bagus. Buka pintunya. Aku Ki Sumanta, kepala desamu. Bukalah pintunya, Wong Bagus. Wong Bagus. Oh, kau Ki Sumanta. Kalian ada apa datang ke rumahku? Ayo, masuklah. Hujan besar sekali. Ayo, mari, mari. Ayo silakan duduk. Kasihan. Ayo duduk. Coba kau perhatikan Wong Bagus itu, Pak. Dia itu tertawa pakai orang gila. Sikapnya memang seperti orang tidak waras. Betul, Bu. Wong Bagus itu sepertinya memang orang yang tidak waras. Apa yang dia tertawakan ya? Tidak ada yang lucu. Dia seperti lucu sendiri. Ada apa, Ki Sumanta? Ki Sumanta dan kau Wulan. Kalian seperti ingin mengeroyok aku. Apa kalian mau menginap di rumahku ini? Apakah rumah kalian kebanjiran? Cepat bicara. Jangan meladeni orang tidak waras lama-lama. Kita bisa ikut-ikutan gila nanti. Wong Bagus, kami sengaja datang karena kami mendengar berita yang tidak enak dari seseorang. Wah. Berita apa? Apa berita tentang gong tua yang terdengar berbunyi senja hari tadi? Bukankah kalian semua juga tahu kalau gong tua yang ada di tempat Kibarja, si dukun bajingan itu memang sewaktu-waktu berbunyi sendiri, ya? Kalian ada-ada saja berita.
Berita-berita apa? Ya, berita yang ada hubungannya dengan bunyi gong tua aneh itu. Senjari tadi. Apa benar Wong Bagus telah membawa seorang wanita dari Telaga Angker itu? Benarkah begitu, Wong Bagus? Kau harus mengakuinya. Di mana wanita itu sekarang? Kami perlu melihatnya, sebab ini berbahaya sekali. Karena wanita itu telah kau bawa dari Telaga Angker, dan kau sendiri tentunya tidak kenal siapa wanita itu, bukan? Itu bisa mendatangkan malapetaka besar bagi desa kita. Karena kalau ternyata wanita itu bukan manusia, wanita itu adalah siluman penunggu Telaga Angker itu yang menyamar manusia. Tunggu. Dari mana kalian tahu aku membawa wanita yang aku temukan di telaga itu? Dari seorang nenek yang sekarang sebagai tamu kami, Wong Bagus. Seorang nenek? Siapa nenek itu? Apakah memang dia melihat aku membawa seorang wanita? Tapi aku tidak melihat ada seorang nenek di sekitar telaga itu. Aku memang menemukan seorang wanita tergeletak pingsan di tepi telaga itu. Aku kasihan dan aku membawanya pulang karena kelihatannya wanita itu sedang menderita sekali. Tapi apa benar nenek itu melihatku? Iya, Wong Bagus. Nenek itu memperhatikan dari tempat persembunyiannya di kejauhan. Nah, hingga dia terus mengikuti Wong Bagus sampai ke desa kita ini, Wong Bagus. Jelas bukan, Wong Bagus. Sekarang di mana wanita itu? Kami harus melihatnya. Mari. Jika kalian curiga dan penasaran, ayo kita ke kamarku. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat, awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan, akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Posisi Bio Farma. Sumanta dan Nyi Sumanta tercengang bagaikan tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Mereka menduga kalau bulan cahaya itu adalah Nyai Arnum, istri Wong Bagus yang sudah lama mati. Wong Bagus, benarkah dia, maksudku dia itu Nyai Arnum istrimu? Wanita itu wajahnya mirip sekali dengan Nyai Arnum. Iya, aku rasa wanita itu memang Nyai Arnum, Pak. Wajahnya tidak ada perbedaan sama sekali. Dia pasti Nyai Arnum. Apakah itu arwah Nyai Arnum yang menjelma hidup kembali, Pak? Bu, siapa wanita itu, Bu? Dia istri Wong Bagus, Bulan. Kau tidak kenal Nyai Arnum? Dia bukan istriku. Dia bukan Nyai Arnum, istriku. Wanita itu wajahnya memang mirip sekali dengan istriku. Tapi dia bukan Nyai Arnum. Bagaimana? Kalian sudah percaya? Kalian sudah puas? Wanita itu bukan siluman. Dia manusia seperti kita. Tapi aku masih curiga. Jangan-jangan dia memang arwahnya Nyai Arnum yang menyamar. Jangan berprasangka begitu. Kau lihat sendiri, dia memang manusia seperti kita.
dia memang mirip dengan Nyai Arnung. Aku yang akan bertanggung jawab dengan wanita itu, Ki Sumanta. Kalian tidak perlu khawatir. Aku hanya ingin menolong wanita itu. Tapi kau harus berhati-hati, Wong Bagus. Karena kita tidak kenal wanita itu. Dan satu yang harus kau ingat, wanita itu kau temukan di tepian Telaga Angker. Dan itu bisa mengundang warga desa kita menjadi curiga dan tidak tenang. Iya, aku mengerti. Akulah yang akan bertanggung jawab. Karena aku yang telah membawa wanita itu ke rumahku ini. Kalau kau berani bertanggung jawab, ya, aku percayakan padamu, Wong Bagus. Tapi kalian juga harus ingat, siapa sebenarnya nenek yang ada di rumah kalian? Yang kalian katakan sebagai tamu yang tidak dikenal. Itu pun bisa membawa malapetaka pada desa kita. Karena tadi kalian katakan nenek itu datang sejak dari Telaga Angker itu juga. Kami sebenarnya juga curiga pada nenek itu. Nenek yang berada di rumah kami. Karena nenek itu tidak kami kenal. Nenek itu memang datang dari Telaga Angker itu. Ya, dia telah mengikuti Wong Bagus sampai ke desa kita ini. Kita juga memang perlu curiga. Tapi dia kelihatannya orang baik-baik. Nenek itu aku jamin orang baik. Dia sudah sangat tua sekali. Tapi memang agak aneh nenek itu. Maksudmu bagaimana, Wulan? Apakah ada juga yang kau curigai pada nenek itu? Dia Wong Bagus. Kulit wajahnya dan bentuk wajahnya itu. Ya, nenek itu seperti ular. Dan dia selalu menundukkan wajahnya, Wong Bagus. Kulit wajahnya bersisik seperti ular. Benarkah begitu? Kalian pun perlu bertanggung jawab dan hati-hati. Iya, Wong Bagus. Kami akan bertanggung jawab juga dengan tamu kami itu. Tapi nenek itu kasihan juga. Dia sudah tua sekali. Tapi walau begitu, nenek itu kelihatan masih tegar sekali. Sepertinya dia tidak sesuai dengan usianya yang sudah tua itu. Kalau begitu, kami permisi saja. Mari kita pulang saja. Kita pun harus melihat nenek tamu kita itu. Sudah sampai di rumah. Ayo cepat masuk. Ayo Wulan, masuk. Bu, Wulan jadi takut. Wulan tidak mau masuk ke kamar. Wulan takut nenek itu. Wulan, bukankah kau mengatakan nenek itu orang baik-baik? Dia tidak apa-apa, Nak. Ayo, masuklah temui nenek itu. Ayo, masuklah ke kamarmu, Wulan. Temui nenek itu. Barangkali dia belum tidur dan sedang menunggumu. Wulan takut, Pak. Wulan tidur saja sama ibu dan bapak. Kenapa sekarang kau jadi takut? Bukankah semula kau malah kasihan dan mau tidur dengan nenek itu? Ayo Wulan, ibu antar kau ke kamarmu. Wulan takut. Bu, nenek itu sudah tidur. Lihatlah, Bu. Nenek itu menutupi seluruh tubuhnya dengan selimutku. Tapi wajahnya tidak menghadap kemari. Wajahnya menghadap dinding bilik. Wulan takut, Bu. Sudah, Wulan. Ayo. Hari sudah malam. Kau harus tidur. Ayo. Gadis bernama Wulan itu ragu. Wajahnya tegang ketakutan. Dia masih berdiri bersama ibunya di muka pintu kamarnya. Keduanya sedang memperhatikan tubuh Nini Pelet yang berbaring di tepi selimut. Wajah nenek itu memang menghadap ke dinding bilik rumah, seolah-olah sengaja tidak mau menunjukkan wajahnya. Kenapa kau jadi ragu, Wulan? Ayo, masuklah. Ibu juga sudah ngantuk. Ibu juga harus tidur. Ibu bangunkan saja dulu nenek itu. Wulan tidak mau nenek itu tidak tahu Wulan datang. Wulan takut. Baiklah,
ibu akan membangunkan nenek itu. Perlahan Nyi Sumanta melangkah mendekati Nuni Pelet. Dia bermaksud akan membangunkannya. Tetapi belum sempat Nyi Sumanta mendekatinya, tiba-tiba dia menghentikan langkahnya karena tubuh nenek itu bergerak-gerak di dalam selimutnya. Nenek itu tubuhnya bergerak-gerak. Aneh, tubuhnya seperti berbelit-belit. Sepertinya tubuhnya itu sedang dililit ular. Ibu, lihatlah, tubuh nenek itu seperti melilit-lilit. Sepertinya tubuh nenek itu sedang dililit seekor ular, Bu. Benar, Wulan. Lihat, tubuhnya bergerak-gerak cepat sekali, seperti memang sedang dililit-lilit ular. Tapi tidak mungkin ada ular. Ibu, lihat saja, buka saja selimutnya, Bu. Aku tidak berani, Wulan. Kita panggil bapakmu saja. Ayo. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, juga pak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di Proma. Punya, beres sakitnya nyaman lambungnya. Kan Proma ada apa kuy? Hidrotalsit. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Ada apa? Kenapa kalian kembali? Ha? Kenapa Wulan tidak jadi masuk ke kamarnya? Wulan, Pak. Wulan takut dengan nenek itu. Iya, Pak. Nenek itu aneh. Tubuhnya bergerak-gerak cepat sekali. Pak, tubuhnya seperti sedang dililit seekor ular. Dililit ular? Iya. Mana mungkin ada ular? Kalian ini ada-ada saja. Barangkali nenek itu sedang kedinginan. Tubuhnya sedang menggigil. Tidak, Pak. Aku bisa bedakan. Itu memang seperti seekor ular sedang membelit tubuh nenek itu, Pak. Iya, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, lihat saja sendiri. Wulan yakin nenek itu memang sedang dililit ular tubuhnya. Sulit aku percaya. Apa benar ada seekor ular di rumah ini? Mana bisa nenek itu dililit ular? Dia kan bisa terbang. Kau ini tidak percaya sekali, Pak. Iya. Aku jadi khawatir, Pak. Pak, kau harus melihatnya. Bangunkan nenek itu. Dia bisa mati kalau memang benar seekor ular sedang melilit tubuhnya itu. Ayo, Pak, kau harus melihatnya. Iya, Pak. Bapak harus melihatnya. Nenek itu aneh sekali. Wulan yakin kalau itu adalah seekor ular yang melilit tubuhnya. Ayo, kita lihat nenek itu. Aku kok tidak percaya. Pintu kamar ini kalian tutup? Itu Wulan yang sengaja menutupnya, Pak. Wulan takut kalau itu benar-benar seekor ular. Ular itu bisa keluar nantinya. Sudah, buka saja pintu kamarnya. Dan cepat kau lihat ke dalam kamar itu, Pak.
Pintunya sudah kubuka. Ayo kita masuk sama-sama. Hati-hati, Pak. Ayo, Mulan. Pak, bangunkan saja nenek itu. Iya. Hah? Wajah Isumanta menjadi tegang. Matanya melotot bagaikan tidak percaya pada apa yang dia lihat di hadapannya itu. Dia melihat tubuh mini pelet yang diselimuti itu sedang bergerak-gerak cepat. Dan dia melihat buntut seekor ular muncul dari bagian kaki mini pelet. Beb, Ya? abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Lah, dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Enggak. Begitu mules, minum Enterostop. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah benar tubuh mini pelet yang diselimuti itu sedang dililit seekor ular?